Indonesia, negeri dengan keindahan yang memikat, menyimpan rahasia kuno dan kisah mengerikan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dari kota yang ramai hingga desa-desa terpencil, kisah-kisah supranatural terjalin dalam jalinan cerita rakyat Indonesia. Di antara kisah-kisah ini ada tempat-tempat di mana tabir antara dunia kita dan alam roh tampak menipis. Tempat-tempat di mana bisik-bisik masa lalu masih tertinggal di masa kini, membuat bulu kuduk meremang bahkan orang yang paling skeptis sekalipun. Perjalanan kita ke jantung horor Indonesia membawa kita ke sudut terpensi, di mana sebuah rumah berdiri sendiri sebagai bukti waktu dan teror. Penduduk setempat membisikkan namanya dengan campuran rasa takut dan hormat, karena konon katanya tempat ini merupakan tempat tinggal paling angker di seluruh Indonesia. Dikenal sebagai nama rumah, dindingnya telah menjadi saksi tragedi yang tak terkatakan, meninggalkan jejak kesedihan dan kebencian yang merasuki setiap inci keberadaannya. Rumah, yang dulu menjadi tempat penuh kegembiraan dan tawa, kini memancarkan aura ketakutan yang nyata. Fasadnya yang runtuh, lapuk oleh bertahun-tahun pengabaian dan badai tropis, tampaknya melorot di bawah beban sejarahnya yang suram. Jendela yang dulu cerah dan ramah, kini tertutup rapat, seperti mata kosong yang menatap dunia dengan kekosongan yang dingin. Udara terasa berat dan menyesakkan saat seseorang mendekati properti itu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan dada kami, memperingatkan kami untuk kembali sebelum terlambat. Namun, kita tertarik ke tempat ini, didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik dinding-dinding terkutupnya. Rumah itu memanggil kita, menantang kita untuk menghadapi kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Menerima undangan yang mencekam ini, kami menguatkan diri dan bersiap melangkah ke alam di mana ketakutan merajalela, dan garis antara kenyataan dan mimpi buruk menjadi kabur, tak dapat dikenali lagi. Sejarah rumah diselimuti misteri. Potongan-potongan masa lalunya disusun dari bisikan rumor dan cerita rakyat setempat. Ada yang bilang dulu, rumah ini adalah rumah perkebunan yang megah, milik keluarga Belanda, kaya di zaman penjajahan. Yang lain bilang tempat ini jadi tempat perlindungan tentara Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Tanahnya berlumuran darah akibat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Apapun asal-usulnya yang sebenarnya, satu hal yang tetap sama di setiap cerita. Rumah, a house, selalu jadi tempat penderitaan. Fondasinya direndam dalam kesedihan dan keputusasaan. Legenda yang paling melekat tentang rumah ini menceritakan kisah tragis sebuah keluarga yang hancur karena kegilaan dan pengkhianatan. Kata orang-orang di sini, kepala keluarga itu didorong oleh rasa cemburu dan paranoia dengan brutal membunuh istri dan anak-anaknya di dalam rumah ini. Dikuasai rasa bersalah dan penyesalan, konon dia bunuh diri tak lama setelah itu. Arwahnya yang sedih terikat selamanya di tempat kejahatannya yang keji. Selama bertahun-tahun banyak cerita beredar tentang rumah berhantu ini. Penduduk desa bicara dengan suara pelan tentang suara-suara tanpa tubuh yang bergema di ruangan-ruangan kosong, jeritan darah yang menusuk malam, dan bayangan-bayangan yang terlihat sekilas melayang di taman yang lebat. Beberapa orang berbisik tentang entitas jahat yang bersembunyi di dalam rumah, memangsa rasa takut mereka yang berani masuk, mendorong mereka ke tepi kewarasan. Cerita-cerita ini telah mengukuhkan reputasi rumah sebagai tempat kegelapan yang mendalam, tempat di mana hukum alam membengkok dan patah, dan arwah orang mati yang gelisah berkeliaran dengan bebas. Banyak berani dalam balik dirinya melarikan diri ketakutan atau ingin selamanya berubah. Pikiran mereka terluka oleh kengerian yang mereka saksikan. Tim kami, berisi para investigator paranormal berpengalaman dan kameramen handal, datang dari seluruh Indonesia untuk mendokumentasikan aktivitas paranormal yang menghantui tempat terkenal ini.
Berbekal peralatan canggih dan sedikit rasa skeptis, kami bertekad untuk memisahkan fakta dari fiksi dan mengungkap kebenaran di balik legenda. Namun bahkan orang yang paling skeptis pun tak bisa menyangkal rasa tak nyaman yang menyelimuti kami saat mendekati bangunan megah ini. Saat matahari mulai terbenam, bayangan panjang dan menakutkan terbentang di halaman yang ditumbuhi rumput liar. Kami menurunkan peralatan dan melakukan persiapan terakhir untuk penyelidikan 24 jam kami. Udara terasa semakin dingin saat kegelapan menyelimuti properti ini, dan suara serangga malam menambah suasana mencekam. Kami bisa merasakan beban sejarah rumah ini, sebuah pengingat nyata akan banyaknya jiwa yang pernah melewati lorong-lorong ini sebelum kami. Sebelum masuk, kami meluangkan waktu sejenak untuk memberi hormat kepada arwah yang konon menghuni dinding-dinding ini. Kami di sini bukan untuk memprovokasi atau mengganggu, melainkan untuk mengamati dan memahami kekuatan yang bermain di lokasi luar biasa ini. Dengan rasa takut sekaligus penasaran, kami melewati ambang pintu dan memasuki bagian dalam. Nama rumah yang remang-remang, meninggalkan dunia orang hidup dan memasuki dunia tak kasat mata yang penuh misteri. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan semburat jingga merah dan ungu gelap. Tim kami, sekelompok kecil yang disatukan oleh rasa ingin tahu terhadap hal-hal gaib, berkumpul di halaman rumah. Masing-masing dari kita membawa beban cerita, bisikan tragedi yang menyelimuti tempat ini, seperti sarang laba-laba. Kami di sini untuk menghadapi kegelapan, mencari jawaban di tempat yang orang lain hanya temukan ketakutan. Break time point 2 lise, tanganku sedikit gemetar saat aku membetulkan tali ranselku. Berat kamera dan alat perekam terasa familiar. Di sampingku Reza, spesialis teknis kami, dengan teliti memeriksa baterai pembaca MF kami. Wajahnya diterangi cahaya hijau, laptopnya agak menakutkan. Di seberang halaman, Ibu Ratna, pakar paranormal kami, berdiri dengan mata terpejam, menarik napas dalam-dalam. Bahkan dari kejauhan aku bisa merasakan hubungannya dengan dunia roh, energi yang terasa nyata yang membuatku merinding. Udara di sini terasa berat, gumam Ibu Ratna. Suaranya nyaris tak terdengar di antara suara gemerisik daun. Kita tidak sendirian. Kata-katanya menggantung di udara, sebuah pengingat nyata tentang tugas yang ada di hadapan kami. Kami melangkah ke dunia di mana logika dan akal sehat tidak berlaku, tempat di mana rasa takut bukan hanya emosi tetapi kehadiran yang nyata. Sinar matahari terakhir menghilang dari langit, menyelimuti halaman dalam kegelapan pekat. Saat kegelapan menyelimuti kami, rasa antisipasi yang aneh menyelimuti tim. Kita berada di ambang yang tak diketahui, akan menyelidiki inti misteri yang telah menghantui pulau ini selama beberapa generasi. Bagian 2, peralatan kerja kita. Reza menyalakan lampu sorot yang kuat, sinarnya menembus kegelapan dan menerangi bagian depan rumah yang runtuh. Rumah besar yang dulu megah sekarang berdiri seperti kerangka, jendelanya seperti lubang mata kosong yang menatap malam. Tanaman rambat, setebal ular piton, melilit dinding, sulurnya menjangkau langit seperti cakar yang menggenggam. Kita bergerak dengan efisien, menurunkan peralatan kita dari fan. Kamera, tripod, perekam audio, pemindai termal, peralatan kerja kita dirancang untuk menangkap yang tak terlihat, yang tak terdengar, yang tak terjelaskan. Setiap peralatan mewakili harapan, keyakinan bahwa kita dapat menembus tabir supranatural dan menjelaskan misteri yang tersembunyi di balik dinding ini. Aku merasa merinding saat membongkar kotak roh, alat yang dirancang untuk menangkap gelombang radio dan mungkin suara dari alam baka. Casing logamnya yang dingin terasa aneh di tanganku, seperti saluran ke alam lain. Di sekitarku, tim bekerja dengan tekad yang tenang. Wajah mereka diterangi cahaya senter dan layar laptop. "Siap kalau kamu siap, Sarah," kata Reza.
Suaranya tenang meskipun butiran keringat terbentuk di dahinya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan tali tas kameraku, dan mengangguk. Waktu persiapan sudah berakhir. Manso sewisau desing blues monsters. Bagian 3, detak jantung ketakutan. Pintu kayu berat itu berderit terbuka seperti protes setelah bertahun-tahun diam. Baunya langsung menusuk hidung, aroma apa pengap seperti sesuatu yang membusuk dan tanah lembab, bercampur dengan sesuatu yang kuno dan tak terdefinisikan. Rasanya seperti masuk ke dalam paru-paru binatang buas yang sudah lama mati. Langkah kaki kami bergema melalui lorong yang luas, satu-satunya suara selain derik jangkrik yang hingar-bingar di luar. Jaring laba-laba setebal kain kasa menempel di dinding dan debu tebal menutupi setiap permukaan. Udara terasa berat dengan beban waktu dan kesedihan. Sebuah pengingat yang nyata tentang kehidupan tak terhitung jumlahnya yang telah melewati lorong-lorong ini. Jantungku berdegup kencang, ritme panik yang mencerminkan napasku yang semakin cepat. Rasa takut, naluriah dan primitif mengancam untuk mengalahkanku, tetapi aku menekannya. Fokus pada tugas yang ada. Kami di sini untuk mendokumentasikan, untuk mengamati, untuk memahami. Ketakutan adalah kemewahan yang tidak mampu kami tanggung. Saat kami memberanikan diri masuk lebih dalam ke rumah itu, keheningan menjadi hampir tak tertahankan. Keheningan itu seperti hidup, bernapas, menekan kami dari segala sisi. Kami berkomunikasi dengan bisikan pelan, suara kami nyaris tidak mengganggu kesunyian. Ruang tamu rumah itu luas sekali. Langit-langitnya yang tinggi hilang dalam bayangan yang dibentuk oleh satu-satunya lampu kami yang berkedip-kedip. Debu-debu menari dalam sorotan cahaya, berputar-putar seperti hantu kecil yang terbangun dari tidurnya. Udara terasa berat dengan aroma jamur dan pembusukan. Sebuah bukti nyata dari tahun-tahun terabaikan dan perjalanan waktu yang lambat dan tak henti-hentinya. Kami bergerak seperti hantu, langkah kaki kami teredam oleh karpet tebal. Suara kami hanya bisikan lirih dalam kesunyian yang menyesakkan. Reza, si pragmatis, mulai menghubungkan kamera dan sensor kami. Gerakannya cepat dan efisien. Ibu Ratna, dengan mata terpejam, berjalan perlahan melintasi ruangan. Tangannya terulur seolah merasakan batas-batas tak terlihat. Aku arahkan lensa kameraku ke perapian besar. Tungku hitamnya dingin dan kosong. Di atas perapian, sebuah potret besar pasangan berwajah tegas menatap kami. Mata mereka seolah mengikuti setiap gerakan kami. Beban tatapan tak terlihat mereka menekan saya. Sebuah pengingat nyata tentang kehidupan yang telah terjadi di dalam dinding-dinding ini. Banyak kesedihan di sini, kata Ibu Ratna. Suaranya bergumam rendah yang seakan bergema di ruangan kosong itu. Banyak rasa sakit, udaranya pekat dengan itu. Berjam-jam berlalu, rasanya lama banget di tengah gelapnya rumah ini. Kita duduk melingkar di ruang tamu, dikelilingi lampu peralatan kita yang berkedip-kedip. Suara dengung mesin jadi satu-satunya teman. Kesunyian yang tadinya bikin sesak, sekarang terasa hidup. Kadang ada suara kayu berderit atau suara binatang kecil di dinding. Reza terus pantau sensor, mukanya serius banget. Ibu Ratna, matanya tertutup, duduk diam. Napasnya pelan dan teratur seperti orang lagi meditasi. Kamera saya terus arah ke pintu. Jari saya siap di tombol rekam. Nunggu apa aja terjadi, biar nggak monoton begini. Denger nggak? Bisik Reza. Suaranya tegang. Saya coba dengerin apa yang dia dengar, tapi cuma ada suara jangkrik di luar dan suara guntur dari jauh. Hujan mau turun nih, kayaknya sama tegangnya dengan suasana di rumah ini. Ada sesuatu di sini, kata Ibu Ratna, matanya tiba-tiba terbuka. Sesuatu yang marah. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang,
memadamkan lentera kami, dan membuat kami terjerumus dalam kegelapan. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang seperti burung yang terperangkap. Kamera berdengung, penglihatan malamnya berusaha menembus kegelapan yang tiba-tiba. Apa itu? Suara Reza terdengar tinggi, dipenuhi rasa takut. Diam, perintah Ibu Ratna. Suaranya tegas di tengah kegelapan. Jangan memprovokasi mereka. Kita semua terpaku mendengarkan keheningan, yang kini bukan lagi kosong tapi penuh dengan 1000 kemungkinan tak terlihat. Udara berderak dengan energi tak kasat mata membuat bulu kuduku merinding. Aku bisa merasakan inderaku meningkat setiap ujung saraf siaga. Lalu secepat datangnya, kegelapan itu menghilang. Lentera kembali menyala, membuat bayangan panjang menari-nari di ruangan. Kami saling menatap, wajah kami pucat pasi, pertanyaan server mengjungtit di diri. Kita bekerja sepanjang malam. Rasa takut awal kita berubah menjadi tekad yang kuat. Kita pasang kamera di lorong-lorong, letakkan perekam EVP di sudut-sudut paling gelap, dan memberanikan diri masuk ke lantai atas. Setiap ruangan dipenuhi kesunyian yang menyesakkan, rasa sedih yang sama yang bertahan. Di kamar tidur utama, kita menemukan boneka anak-anak tergeletak di lantai. Wajah porselennya retak. Satu matanya menatap kosong ke arah kita. Saat aku meraihnya, aku merasakan sensasi dingin yang tajam, seperti sengatan listrik menjalar di lenganku. Aku mundur secara naluriah, menjatuhkan boneka itu kembali ke lantai. Ada sesuatu di sini, kata Reza. Suaranya nyaris tak terdengar di atas derau statis yang keluar dari kotak spirit. Kurasa ia mencoba berkomunikasi. Kita mendengarkan dengan saksama, berusaha memahami suara-suara yang tidak jelas dan terdistorsi yang keluar dari speaker. Apex itu, aku ingin beberapa anak samar dan bernada tinggi bergema melalui derau statis itu. Saat sinar matahari pertama menembus celah-celah jendela yang dipaku, kami berkumpul kembali di ruang tamu. Lelah, tapi semangat. Kita berhasil merekam berjam-jam video, banyak sekali sesi EVP, dan merasakan langsung energi yang menggelisahkan di seluruh rumah ini. Tempat ini, Reza memulai sambil menggelengkan kepalanya seperti nggak percaya. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Ibu Ratna, wajahnya pucat tapi tenang, mengangguk perlahan. Ada sesuatu di sini, Reza. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Saat kita membereskan peralatan, aku merasakan hawa dingin di leherku, seperti ada yang menempelkan bibirnya ke kulitku. Aku langsung menoleh, jantungku berdebar kencang, tapi nggak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, tapi aku nggak bisa menghilangkan perasaan kalau kita nggak sendirian. Sesuatu tak terlihat tapi selalu ada. Daing menggelasi kita, terus tetap di sini selama setelah kembali ke tromesit. Jam digital di pusat komando darurat kami berkedip pukul 3 pagi, saat-saat mistis. Udara yang sudah pekat dengan kelembapan malam di Indonesia semakin dingin. Perubahan yang nyata membuatku merinding. Di sekitarku, tim berkumpul di sekitar monitor. Wajah mereka diterangi cahaya kelap-kelip dari gambar spektral dan gelombang suara. Reza yang biasanya periang, kini wajahnya serius dan penuh konsentrasi, menyesuaikan headphone yang menempel di telinganya. Ada sesuatu di EVP di kamar tidur utama. Suaranya tegang. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi pasti ada sesuatu di sana. Ibu Ratna, matanya terpejam, duduk tegak di kursinya, jari-jarinya menggambar pola tak terlihat di udara. Mereka tertarik padamu, Sarah, katanya. Suaranya nyaris berbisik, namun tajam seperti pecahan kaca di tengah keheningan. Mereka merasakan ketakutanmu, rasa ingin Bajlis. Rasa penis, darah dengan susah payah,
Rasa takut roh kewesan aku tidak dapat rasa berat seperti ban, bukan alat. Aku merasa aku tanya tetapi kau tak lihat kalau kita mengawasi setiap gerung dua, menilai setiap risk. Tiba-tiba, suara samar tapi jelas menembus suara gemerisik statis dan gemuruh guntur di kejauhan. Langkah kaki, pelan, berat, dan disengaja. Gema langkah kaki itu menyusuri lorong di luar ruang tamu. Setiap langkah membuatku merinding. Kalian dengar itu? Bisikku. Suaraku hampir tak terdengar di atas debaran jantungku sendiri. Reza mengangguk. Matanya terpaku pada monitor. Sensor gerak di lorong baru saja aktif, katanya. Suaranya tegang karena khawatir. Tapi kamera inframerah tidak menangkap apapun. Ibu Ratna membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya batin yang menakutkan. Mereka tidak terikat oleh alam fisik, katanya. Suaranya seperti geraman rendah. Mereka bergerak sesuka hati, terlihat atau tidak terlihat. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang meresahkan yang seolah memperkuat ketegangan di ruangan itu. Kami menahan napas, mendengarkan, menunggu tanda berikutnya. Manifestasi berikutnya dari entitas tak terlihat apapun yang berbagi ruang angker ini bersama kami. Rasa penasaran ini kayak ada yang bisikin aku untuk maju terus. Aku berdiri, kameraku genggam erat. Aku mau lihat, bisikku. Kakiku udah melangkah menuju lorong itu. Sarah, tunggu. Reza berteriak, suaranya penuh kekhawatiran. Tapi aku udah keburu jalan, kayak tertarik magnet ke arah kegelapan. Lorongnya gelap banget, kayak nggak ada cahaya sama sekali. Bau debu dan sesuatu yang busuk kayak memenuhi udara. Aku jalan pelan-pelan, setiap langkahku menggema di kesunyian. Cahaya senterku gemetaran nerangin jalan di depan. Pas lewat di depan cermin tua yang kusam di ujung lorong, aku berhenti. Wajahku pucat pasi di cahaya redup, mataku melotot antara takut dan penasaran. Dan tiba-tiba, sekejap mata, aku melihatnya. Ada gerakan di tepi cermin. Bayangan hitam lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya, berbentuk sosok tinggi dan kurus. Sosok itu menghilang secepat kemunculannya. Yang tersisa cuma rasa dan getawetsvekting kak nagesting. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Udara jadi berat, susah napas. Bulu kuduku berdiri, seperti ada bahaya yang gak kelihatan. Alat-alat yang tadinya cuma berdengung pelan, tiba-tiba nyala semua. Lampunya kedip-kedip, meterannya naik turun gak karuan. Speakernya keluar suara berisik. Reza teriak, "Ada sesuatu!" Tapi suaranya hampir gak kedengeran karena suara berisik di sekitar. Ibu Ratna, matanya seperti bersinar, angkat tangannya. Cuma dengan satu gerakan, Reza dan suara-suara berisik itu langsung berhenti. Hening. Ibu Ratna berkata dia di sini. Makhluk yang menghantui rumah ini, dia sudah bangun. Lantainya langsung bergetar, dindingnya berderak kayak mau runtuh. Angin dingin tiba-tiba masuk, niup lilin sampai mati. Gelap gulita. Terus, dari kegelapan itu kita dengar suara yang tua banget. Check 2, check. Suara mitrolsen mayat semshin main himit. Lakt. May bandelint. Gelap gulita. Sesak. Lampu minyak satu-satunya yang Reza taruh di meja berdebu, berkedip dan mati. Seperti dipadamkan tangan tak terlihat. Kita terjerumus dalam kegelapan. Udara berat, penuh ketakutan. Suhu anjlok. Dingin menusuk tulang seperti merembes dari dinding, melilit kita seperti jari-jari es. Reza, apa yang terjadi? Suaranya seperti berteriak ke jurang tak berdasar. Tak ada jawaban. Hening, hanya detak jantungku yang panik. Ibu Ratna tenang di tengah ketakutan, bicara pelan dan mendesak. Ibu Ratna, tetap dekat. Apapun yang terjadi jangan keluar dari lingkaran ini.
Kata-katanya meski penuh peringatan sedikit menenangkan. Kita tidak sendirian dalam gelap ini. Kita punya satu sama lain dan Ibu Ratna, jangkar kita di badai ketakutan ini. Lantai kayu di bawah kita berderak. Suara berat seperti gema kegelisahan di dadaku. Udara berderak dengan energi tak terlihat. Sesuatu yang nyata membuatku merinding. Indeksu tubarish mengancam menelangku bulat-bulat dalam kegelapan yang menyesakkan ini. Lalu dari dalam rumah terdengar suara yang menembus kesunyian mencekam. Jeritan, mentah, parau, penuh dengan penderitaan yang begitu dalam, seperti meraung dari dasar neraka. Suara yang mengisyaratkan rasa sakit yang tak terbayangkan, kengerian yang tak terkatakan, suara yang seperti merobek kewarasan kita. Reza bernapas tersengal-sengal, "Ya Tuhan, apa itu?" Ibu Ratna matanya terpejam, kepalanya sedikit miring seolah mendengarkan percakapan yang hanya bisa didengarnya, bergumam. "Break time," Nah berkata, jiwa yang tersiksa, terperangkap di antara dunia, tak bisa menemukan kedamaian. Kata-katanya bukannya menenangkan, malah mengirimkan gelombang ketakutan baru yang menyelimutiku. Jeritan itu terus berlanjut, bergema di seluruh rumah, memantul dari dinding, meresap ke tulang-tulang kami. Rasanya sepaduan suara keputusasaan, simfoni penderitaan yang mengancam membuat kami gila. Aku menutup telinga dengan tanganku, tapi suaranya tak terhindarkan, bergetar di dalam kepalaku. Reza berbisik, "Kita harus pergi dari sini." Tapi sebelum kita bisa bergerak, tangan dingin dan lembab mencengkram pergelangan tanganku. Aku tersentak. Jeritan tertahan keluar dari bibirku saat aku berjuang melawan cengkeraman itu. Jantungku berdebar kencang seperti burung yang panik. Sentuhan itu mengirimkan gelombang teror murni, reaksi langsung yang melewati pikiran dan langsung menusuk jiwaku. "Lepaskan!" Aku berteriak, suaraku parau karena ketakutan. Tapi cengkeraman itu semakin erat, jari-jari sedingin esnya menancap di kulitku. "Sarah!" Suara Reza dipenuhi ketakutan yang mencerminkan ketakutanku sendiri, seperti mercusuar dalam kegelapan. Aku merasakan dia menarik lenganku yang lain, mencoba melepaskanku, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Rasanya seperti lenganku terjepit dalam ragum, tekanannya meningkat setiap detik. "Ibu Ratna, tolong." Suaraku terdengar putus asa, doa yang diucapkan dalam kegelapan. Tapi Ibu Ratna tetap diam. Keberadaannya seperti kehangatan samar di tengah dingin yang menyesakkan, tapi sentuhannya tak ada. Aku sendirian dalam pergulatan ini, pasrah pada entitas tak terlihat yang telah memilihku sebagai mainannya. Lalu secepat ia mencekal saya, cengkeraman itu mengendur. Saya terhuyung mundur, jatuh ke dada Reza. Napas saya tersengal-sengal. Dia memeluk saya erat, kehangatannya bagai jangkar yang menenangkan di tengah kegelapan yang mencekam. Tapi meskipun saya berpegangan erat padanya, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada mata tak terlihat yang mengawasi saya, memperhatikan, menunggu. Udara bergetar. Kegelapan tampak menyatu di tengah ruangan. Dan kemudian seolah muncul dari bayangan itu sendiri, sesosok bayangan mulai terbentuk. Tinggi, sangat kurus, tepiannya tampak kabur seperti fata morgana. 2 titik cahaya merah tua seperti bara api yang menyala menembus kegelapan di tempat yang seharusnya menjadi matanya. Sosok itu melangkah ke arah kami. Lalu melangkah lagi, gerakannya gemulai, hampir seperti meluncur, seolah tidak terikat oleh gravitasi. Rasa takut, dingin dan melumpuhkan, membuat saya terpaku di tempat. Saya tidak bisa bernapas, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa menutup mata dari pemandangan horor mengerikan yang mendekati kami ini. Itu adalah perwujudan dari setiap mimpi buruk yang pernah saya alami. Dari setiap legenda yang dibisikkan, dari setiap kisah mengerikan yang diceritakan dengan suara pelan di sekitar api unggun yang berkelap-kelip. Itu adalah manusia bayangan, dan ia datang untuk kita.
Sosok bayangan itu berdiri di depan kami. Rasanya seperti ada aura jahat yang kuno banget, sampai-sampai kayak susah napas. Aku dan Reza meluk erat, badan gemeteran gak karuan. Mata kami terpaku pada sosok mengerikan yang kayaknya berubah-ubah bentuk di depan mata. Matanya merah menyala seperti bara api, menatapku tajam. Kayak dia bisa melihat isi jiwaku, menilai aku, dan menganggapku gak ada apa-apanya. Rasanya pengen teriak, pengen lari. Pengen ngapain aja deh biar bisa lepas dari rasa takut yang luar biasa ini. Tapi badanku nggak bisa gerak. Ketakutan yang paling dasar kayak udah merasuk ke tulang-tulang, bikin ototku kaku kayak batu, napasku sesak. Aku lumpuh, terjebak dalam tubuhku sendiri, terpaksa menyaksikan mimpi buruk ini terjadi di depan mata. Di sampingku Reza merintih, tangannya mencengkeram lenganku makin erat sampai sakit. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, kayak tabuhan drum yang gak beraturan, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti ruangan. Rumah ini pun kayaknya ikut menahan napas. Suara-suara kayu yang biasa berderit dan berdecit tiba-tiba hilang, kayak memberi hormat pada sosok yang kini menguasai perhatian kami. Geraman pelan, seperti suara binatang buas yang terkurung, keluar dari sosok bayangan itu. Getarannya terasa di udara, di lantai, bahkan sampai ke tulang-tulang kami. Wivariti penitgang ku sehingga kebayang, resela puing tuno ban tuat turin tutuni. Sosok bayangan itu maju selangkah lagi ke arah kami. Bentuknya makin jelas setiap kali bergerak. Tiba-tiba Ibu Ratna bergerak. Dia melangkah ke depan, berdiri di antara kami dan sosok itu. Tubuhnya yang renta seperti perisai rapuh melawan kegelapan yang mengancam menelan kami. Matanya yang biasanya hangat dan penuh tawa, kini tajam seperti batu membara dengan api batin yang membuatku merinding. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur, katanya. Suaranya bergema aneh di kesunyian yang tiba-tiba muncul. Suaranya bukan lagi suara nenek yang baik hati yang kukenal. Suara ini kuno, kuat, penuh wibawa, sampai-sampai udara bergetar. Sosok bayangan itu berhenti melangkah, kepalanya sedikit miring seperti sedang mempertimbangkan kata-katanya. Cahaya merah dari matanya tampak semakin kuat, membuat bayangan berkedip-kedip di ruangan, memantul di mata putihku dan Reza yang ketakutan. Keingintahuan itu seperti pisau bermata dua, anak-anak, lanjut Ibu Ratna, tatapannya tak goyah. Bisa membawa pencerahan, tapi juga bisa membawa kehancuran. Kalian telah melewati batas malam ini, dan sekarang kalian harus menghadapi akibatnya. Kata-kata Ibu Ratna menggantung di udara, berat dan penuh ancaman. Aku nggak ngerti apa maksudnya, apa akibat yang bakal kita terima. Tapi rasa takut yang muter-muter di perutku bilang kalau ini bukan hal bagus. Kita udah masuk ke kegelapan, nyari jawaban, nyari sensasi, dan sekarang kegelapan itu nagih hutangnya. Ingatanku tentang malam itu kabur, campur aduk antara teror dan adrenalin. Aku ingat Ibu Ratna merapal sesuatu dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Suaranya makin kuat saat melawan manusia bayangan. Badannya yang rapuh jadi kayak saluran buat kekuatan yang gak aku pahami. Aku ingat aku sama Reza meluk erat, pegangan satu sama lain ketakutan. Jeritan kita menggema di rumah itu. Gak ada yang jawab, ditelan sama kegelapan. Lalu tiba-tiba semuanya berakhir. Manusia bayangan itu dengan geraman terakhir yang bikin merinding larut kembali ke dalam bayangan. Yang tersisa cuma gema keberadaannya. Dan bau ozon dan rasa takut yang masih melekat. Rumah itu jadi sunyi. Udaranya berat sama beban apa yang baru aja kita saksikan. Kita keluar dari the house saat matahari terbit mewarnai langit dengan warna ungu dan emas. Kita berubah selamanya setelah bertemu dengan kegelapan. Luka fisiknya mungkin hilang, tapi ingatannya tetap ada, membekas di pikiran kita kayak luka bakar. Pengingat terus-menerus tentang harga dari rasa ingin tahu yang gak terkendali.
Kita tinggalin kamera, peralatan, dan keyakinan kita yang naif kalau kita bisa kendaliin kekuatan di tempat angker itu. Kita ninggalin sebagian dari diri kita, dipersembahkan untuk sesuatu yang gak kita ketahui. Saat kita pergi dari Mahaus, matahari terbit membentuk bayangan panjang yang menyeramkan di belakang kita. Aku gak bisa ngilangin perasaan kalau kita belum sepenuhnya lolos. Kayak ada sebagian dari kegelapan pecahan dari manusia bayangan, nempel di kita, dan bakal ngikutin kita selamanya. Berbisik di tengah malam, mengingatkan kita kalau ada pintu yang lebih baik nggak dibuka. Ada misteri yang lebih baik nggak dipecahkan. Kita masuk ke nyari jawaban. Kita pergi dihantui bisikan gaib.